Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Derangga dengan NIM 2310 51264 dari Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat isi dari paper saya yang berjudul Analisis Komoditas Biji Besi dalam Perspektif Ekonomi Mineral dan Energi. Biji besi merupakan komoditas penting dalam perekonomian global karena menjadi bahan utama dalam produksi baja yang digunakan di sektor konstruksi, infrastruktur, otomotif, hingga manufaktur. Permintaan global terhadap biji besi sangat tinggi, terutama dari negara industri seperti Cina. Namun, produksi justru terkonsentrasi di beberapa negara saja, seperti Australia dan Brazil. Nah, kondisi ini menyebabkan pasar menjadi tidak seimbang dan harga biji besi cenderung fluktuatif. Di Indonesia sendiri, potensi sumber daya cukup besar, tetapi kontribusinya masih terbatas karena rendahnya hilirisasi dan masih dominannya ekspor bahan mentah. Tujuan dari paper saya ini untuk menganalisis kondisi permintaan dan penawaran biji besi, mengidentifikasi permasalahan ekonomi, serta melihat kontribusi dari komoditas biji besi ini terhadap perekonomian nasional. Dalam analisis ini digunakan beberapa teori ekonomi, yaitu resource curve, yaitu negara kaya sumber daya belum tentu mengalami pertumbuhan yang optimal. Kedua, keunggulan komparatif yang menjelaskan perbedaan efisiensi antar negara. Ketiga, teori nilai tambah yang menekankan pentingnya pengolahan dibanding ekspor mentah. Dan terakhir, volatilitas harga komoditas yang menjelaskan kondisi ketidakstabilan harga di pasar global. Dari sisi global, produksi biji besi dunia pada tahun 2026 yang tercantum dalam tabel dari USGS yaitu mencapai sekitar 2,6 miliar ton. Nah, produksi ini sangat terkonsentrasi pada beberapa negara utama. Australia menjadi produsen terbesar dengan produksi sekitar 980 juta ton, diikuti oleh Brazil sekitar 420 juta ton, serta Cina dan India. Artinya, sebagian besar suplai dunia hanya berasal dari sedikit negara, sehingga struktur pasar bersifat terpusat. Jika dilihat dari cadangan, kondisinya juga sama. Australia memiliki cadangan sekitar 59 miliar ton, Brazil sekitar 34 miliar ton, dan Rusia sekitar 35 miliar ton. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi suplai tidak hanya terjadi saat ini, tapi juga akan berlanjut dalam jangka panjang. Dari sisi demand, negara seperti Cina tetap menjadi konsumen utama. Meskipun memiliki produksi domestik, kebutuhan industrinya yang sangat besar membuat Cina tetap bergantung pada impornya. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi produksi dan konsumsi yang tidak seimbang, sehingga perdagangan internasional menjadi sangat penting. Sementara di Indonesia, kondisi demand dan supply menunjukkan ketimpangan. Produksi dalam negeri yang hanya sekitar 1,6 juta ton, sedangkan nilai impor mencapai lebih dari 1,3 miliar dolar. Artinya, permintaan jauh lebih besar dibandingkan supply domestik, sehingga Indonesia masih sangat bergantung pada pasar global. Nah, secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan tiga hal utama, di mana supply dunia terkonsentrasi pada sedikit negara, demand terkonsentrasi pada negara-negara industri besar, dan ketidakseimbangan ini menyebabkan ketergantungan serta fluktuasi harga. Secara global, permasalahan utama meliputi ketergantungan dan pada negara produsen, volatilitas harga, serta distribusi sumber daya yang tidak merata. Selain itu, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak pada lingkungan. Sementara di Indonesia, permasalahan utamanya adalah tingginya tingkat impor, adanya hilirisasi, keterbatasan teknologi dan investasi, serta kualitas biji besi yang relatif lebih rendah. Kesimpulannya, biji besi merupakan komoditas yang sangat strategis dengan permintaan global yang sangat tinggi. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan produksi dan nilai tambah. Oleh karena itu, diperlukan strategi serta penguatan hilirisasi, peningkatan teknologi, serta kebijakan yang tepat agar komoditas ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.